Lah saiki sekarang saya berbalik nonton nggih. Ana wong sing ngaku turunane Kanjeng Nabi, cangkeme kasar. Jakarta caci maki. Gus Dur buta mata, buta hati. Kurang ajar bener. Wong sing ndadekaken Gus Dur mripate wuta sapa? Gusti. Minyak Gus Dur buta mata. Sing maringi buta mata Gus Dur siapa sih? Cangkeme kotor banget wong iki. Ngaku turunane Kanjeng ndasmu. Bahkan diancam. Waktu 212 kalau diancam pada geruduk omahe kula. Sampai Pak Tito Kapolri ngirim polisi jaga omah kula sebulan. Jaga omah saya. Ya Allah. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Karena yang ngancam saya podo karo saya. Apa? Doyani wak asin, sambal terasi, nek wis wareg panjenengan nek dialem wong ojo bangga. Nek diece nang wong dinyek karo wong ojo wedi. Kenapa? Yang ngalem dan yang muji sama dengan saya. Doyani wak asin, sambal terasi, campur pete, jengkol. Abdul Salam Syekh, gurunya namanya Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth, kuburnya di kota Wahron Aljazair. Syekh Al-Busiri sakit stroke sebulan, ora iso tangi, ora iso mlaku. Suatu ketika ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Jawab, panjenengan sering mimpi jumpa dengan Rasulullah? Boten. Nang ngimpi jumpa pocong? Sering. Lajeng matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Tapi saya punya rencana, mohon izin, minta izin, akan membuat syair qasidah yang tujuannya muji-muji panjenengan. Ya silakan. 1 minggu mimpi ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah, pun rampung. Delok dibaca, sami'ani, coba dibaca, aku pengen krungu. Dibaca. Setelah selesai, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauron, besoknya sembuh. Percaya mboten? Pundi? Amin tadakuri jironim bidi salami, mazat tadam anjara min muklatim bidami, am habbatir rihu min tilqai kadhimatin, wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami, fama li aynayka in qulta fufahamata, wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi, ayah sabu annal hubba munkatimu, ma baina munsajimin min huwa muqtarimi, dan seterusnya lah. Apa artinya? Amin tadzakuri jironim bidi salami, kenapa engkau nangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun Dzi Salam, atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani, wal hubbu ya'taridul ladati bil alami, ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabok cinta, saya dirindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti engkau akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa sampai nangis terus bercampur darah? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami, huwal habibul ladzi
Wes ikut terus ngapal. Di mana-mana itu yang ngapal. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Dialah nabi kita yang kita yakini selalu perjuangkan mengatakan kebenaran dan menolak kezaliman kesesatan. Percaya betul? Itu Burdah kalau dibaca insya Allah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Wong Edward apal? Minimal sampai Adnan minimal. Sampai Adnan kudu apal. Seterusnya lah terserah mboten apal mboten seterusnya. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arbu bin Falil bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Idris bin Ahnuh bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jeneng kudu apa teko Adam harus apa ya? Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi lu jelas mboten? Jawab. Jelas mboten? Bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-nenek Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhur panjenengan jelas mboten? Jelas? Sebut rolas. 12 sebut. Jenengan bin sapa yo? 12 orang yo. Jelas mboten panjenengan? Jelas? Sebut rolas saya. Kanjeng Nabi leluhurnya jelas dan dijaga oleh Allah. Hafizul ilah Umatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarokus sifah hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafidhul ilah, Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Jadi wow yang saya sebut namanya tadi, saya sampai min Adam wa ila biumi, dari Adam saya bapak dan ibunya tidak pernah berbuat. Dijaga dari itu. Orang suci semua. Karena apa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun menurun sampai ke bapaknya Syekh Abdullah, masuk ke dalam rahimnya ibunya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama, omai Siti Aminah padang. Sallallahu ala Muhammad. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah padang, belum ada listrik. Heran, ada apa rumahnya Aminah kok padang? Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat. Itu rumahnya Aminah, ada apa ke padang? Suwaibah pergi, nggak lama kembali. Majikan
Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar, sehingga rumahnya Aminah padam. Abu Lahab gembira, senang dengar berita Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Abu Lahab ngomong, Suwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, saya bebaskan. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka, karena kafir kan, neraka. Tapi setiap hari Senin dintas karena menghormati lahir Kanjeng, padahal masuk neraka selama-lamanya. Setiap hari Senin dintas, Selasa jebloskan malih. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa jebloskan malih neraka. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa selawase. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab Abu Lahab nanti di akhirat masuk neraka jahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sasla naron dzata lahab, pasti masuk neraka. Tapi ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu al-'adzab, setiap hari Senin dintas dari siksa neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Rembang Purbalingga yang setiap saat baca maulid pasti selamat saking neraka. Percaya mboten? Wong Abu Lahab sepisan tok lho, sepisan tok. Dan kafir rokok sehari dintas Senin. Lah panjenengan tiap malam Jumat baca maulid, masya Allah, pasti min ashabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kesimpulannya, maulid Nabi sunnah apa bid'ah? Oh, itu yang penting itu. Kemudian akhlakul karimah, termasuk thaqafah, termasuk derajatnya panjenengan wong Purbalingga tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ayo, percaya ora ini? Percaya ora? Orang mau ke Purbalingga, bertemu di Mas, ke Purbalingga, ke Rembang, yang ditanyakan orangnya baik-baiknya ya, orangnya baik-baik tidak, bukan agamanya apa ya? Enggak tanya. Orangnya baik-baiknya ya, oh baik-baik, jujur-jujur sana, kiai kabeh nang kono, santri kabeh, tenang berangkat ke sini. Ojo suwali ojo sebaliknya. Pada putih Mas, ke Purbalingga, ke Rembang, orangnya baik-baiknya ya. Waduh, hati-hati. Maling kabeh Rembang. Saumpama. Maling kabeh. Ayo jatuh betul namanya. Islam kabeh tapi maling kabeh. NU kabeh tapi akhlaknya rusak kabeh. Jatuh namanya. Gimana? Jadi yang mengangkat derajat kita bukan agama tapi akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajat ya umat itu akhlaknya baik, derajatnya mulia, akhlaknya jelek, derajatnya rendah. Itu tadi contoh kecil, tadi saya contoh kecil tuh. Contoh besar. Negara Afghanistan, mireng namanya niku, mireng terdiri dari 7 suku. Sukunya itu Indonesia 400 luwih. 100% Islam agamanya. Siji mawon tiyang non muslim betul wonten Afghanistan, Islam kabeh. 97% ahli sunnah, 3% Syiah. Tapi perang saudara, paten-patenan, podo Afghanistannya, podo Islamnya, podo ahli sunnahnya, wis 40 tahun. Bom meledak di jalan, di rumah sakit, di madrasah, di masjid lagi Jumatan bom meledak, sumati 800, 900. Maulid Nabi dibom, presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, presidennya dipateni. Burhanuddin dipateni karena apa? Kafir.
Kenapa kafir? Karena Presiden Burhanuddin tidak mau negara Islam, maunya negara kebangsaan, negara nasional kayak Indonesia ngeten iki, bukan negara Islam. Dipateni kafir. Ono bocah wadon nembang dipateni. Bocah wadon nembang kafir. Oh, jadi nembang kafir, mateni ora. Nembang dosa, mateni. Ayo panjenengan pengen buatan melakukan Afghanistan 100% muslim niku. Ayo pengen buatan mereka jalan-jalan kalau ngejak anak putu mereka. Kulo mon buatan pengen kok. Kulo nanti diundang buatan burung kulo. Suwang sulipun Jepang agamanya nggak jelas, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, apa Shinto. Agamanya apa namanya? Aman, tertib, tenang, boten wonten copet, boten wonten jambret, boten wonten calo. Di sini wonten calo iki wonten calo iki. Boten wonten, alhamdulillah. Di ibu kota Tokyo boten wonten polisi jaga dalan. Supir tertib kabeh. Kulo jalan-jalan malam-malam, jalan tenang, aman, boten rasa takut apa-apa. Pejabat tidak ada korupsi. Bukan takut neraka. Orang Jepang gak ngerti neraka. Malu. Saya ini siapa ya? Saya ini kan berpendidikan, doktor, keluar universitas. Dan saya jabatannya tinggi. Masa korupsi? Malu pada diri sendiri. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari Woso di Indonesia. Masya Allah. Sing korupsi, ake-ake sing korupsi. Wong Islam. Gimana? Sing kurang ajar. Sing dari pelacur. Tenan apa? Ayo, kulo teng Jepang sering terakhir meresmikan masjid maka 1 Oktober sampai tanggal 5 kulo diundang mana ke Jepang. Diundang malih. Kalau saya ceramah pasti ada yang masuk Islam 16, 15. Aman, tertib, tenang, seneng teng mriku niku. Begitu pula Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand aman, tentram. Coba jangan pergi ke negara Islam. Suriah perang terus, Irak boten aman, Yaman ribut terus, Libya ribut terus. Malah boten tenang. Jakarta boten aman, hati-hati nggak gelang Jakarta. Siang-siang bisa ditodong. Ayo, jenengan pengen buatan dolan Jepang. Bukan orang Islam, bukan orang Islam. Bukan orang Islam, tapi pengen buatan akhlaknya. Paham buatan? Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar. Apa? Cita-citanya, hasratnya. Saya harus menang. Kanjeng Nabi itu. Islam bukan pribadinya, bukan. Perjuangan Islam ini harus. Jenderal Sudirman. Ini orang himmahnya besar ini. Siap menghadapi ujian, siksaan, penderitaan asal Indonesia merdeka. Gimana? Allah rahimahullah birahmatih. Mudah-mudahan dirahmati Allah Jenderal Sudirman. Sekarang berada di fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Berada di sebelahnya Allah di kursi namanya kursi sidik. Mudah-mudahan ya Allah. Bung Karno himanya besar. Saya tidak mau kalah lawan Belanda, lawan Jepang. Hasyim Asy'ari himanya besar. NU harus besar. Besar betul NU. Hanya kan himanya besar. Kanjeng Nabi perang menang terus. Perang Badar 314 lawan 1000 menang. Perang Uhud maunya menang tadinya. Wes sing neng gunung jaga neng gunung nyekel panah wong 16 meneng kan jaga kan meneng bae. Sing ngisor perang menang mateni wong kafir oleh dompet, oleh cincin ali-ali, oleh duit. Sing dipateni kan diambil duitnya ya dompetnya ya. Jadi sing nyekel panah nang dhuwur gunung iri iku kancaku oleh dompet aku ora apa-apa meneng ae iki. Turun sing nang gunung nyekel panah medun melu perang kosong dari belakang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, tahu ini ada kelemahan. Belakang naik dari gunung gampang nembaki orang Islam di bawah. Akhirnya Uhud kalah.
Kanjeng Nabi kejeblos di lubang, giginya patah satu. Sahabat Tolhah tangan kanannya dipanah sampai pirang-pirang belas panah ngalang-alangi Kanjeng Nabi. Yuk perang Uhud, maunya menang maunya. Oh, paham betul? Maka kalau perjuangan kegiur dengan uang gitu tuh, gitu. Tergiur oleh dompet masalah. Paham betul? Paham betul? Ketua NU tergiur oleh dompet, begitu bakal nanti makan. Ya Allah. Perang Fatu Makkah menang, perang Bani Mustalik menang, perang perang Hunain menang, perang Taif menang, perang Mu'tah menang. Betul nanti kalah Kanjeng Nabi. Wes. Suatu ketika Kanjeng Nabi dinasihati pamannya, Muhammad, leren disik dakwahnya. Karena kamu itu terancam mau dibunuh oleh Abu Jahal, CS. Jangan biar. Leren disi aktifnya Edward di partai ini sampai dia kira-kira langsung leren. Kalau Kanjeng Nabi jawab ngeten, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya saya dibebani matahari tangan kanan, bulan tangan kiri agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten betul panjenengan? Jawab, ngoten betul panjenengan? Yuk, Pak Sudirman tulis saya dalam rumah tadi. Tulis saya gimana tuh? Tantang apapun harus kita hadapi dengan sabar. Semakin mendekati cita-cita, semakin berat tantangannya. Dawe Pak Jalil Sudirman. Jenengan ngoten betul? Mboten jawab ya. Ngoten betul panjenengan? Mboten, pantesan kalahan. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Antumul a'laun, kamu harus di atas. In kuntum, kalau kamu benar-benar orang beriman. Gitu loh. Jadi kita harus menang. Ayo, menang itu. Jawab, menang itu kalah. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Sifatnya sidik. Sifatnya apa? Boten nate sepisan mawon seumur urip, boten nate bohong. Sepisan mawon. Kanjeng Nabi jujur. Ono sing ngomong yang wajib sidik jujur Kanjeng Nabi. Nek awake dhewe dudu nabi, dadi awake dhewe dudu nabi, dadi ora wajib jujur, ora wajib. Nih, gara-gara sifat sidik jujur hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang, Pertamina 256 triliun, dudu miliar, dudu juta. Berapa? Setriliun 1000 miliar, semiliar 1000 juta, sejuta 1000 ewu. PT Tambang Timah di Bangka zaman 10 tahun 300 triliun. Gara-gara sifat sidik hilang. Nadiem Menteri Pendidikan lagi diperiksa Kejaksaan, dituduh 9,9 triliun. Indosuria 70 triliun, Kominfo 8 triliun. Saya ini korupsi 200 juta receh itu. Triliun. Itu 300 triliun buat tuku cendol, Masya Allah. Purbalingga kelep cendol itu, kelep niku. Kula mohon saya itu dereng nate ningali tumpukan 1 triliun kula dereng nate. Durung nate ndelok tumpukan duit 1 triliun kula dereng nate ndelok apa meneh duwe. 1 triliun lho nggih. Ya Allah. Coba Indonesia gitu. Kenapa? Gara-gara hilang sifat sidik. Ayo kita bangun di Purbalingga. Semua sidik, siap? Bupatinya, Kemenagnya, kepala-kepala dinasnya, Pak Camatnya, semua sidik, siap? Hidup damai insya Allah. Tenang, aman, tentram. Gak usah bicara negara, rumah tangga saja. Suami tidak sidik, istri ribut. Istri tidak jujur, suami
Kira-kira yang sering tidak jujur suami apa istri? Saya tanya Indonesia, saya tanya suami apa istri? Ayo kita bangun rumah tangga yang sidik. Suami jujur, istri jujur, mertua jujur, mantu jujur, anak jujur kabeh. Insya Allah aman tentram. Pejabatnya jujur, rakyatnya jujur. Siap? Sifat sidik. Muhammadun tabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Di Cirebon tonggo kula janji utang 2 minggu 2 tahun durung bayar. Wonten betul mriki, wonten betul. Betul nggih, betul nggih. Nek ditagih cak gelut malah. Ditagih cak gelut malah. Masya Allah. Teng Cirebon, tangga saya. Teng Rembang betul nggih. Pohon. Muhammadul thayyibul akhlaq wasyam. Nek cerita akhlak Kanjeng Nabi dawa, singkat mawon pun. Kanjeng Nabi waktu hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah dengan rasa takut. Hanya berdua dengan Sayyidina Abu Bakar nggih, ceritanya kan. Dengan rasa takut, sembunyi dulu di Gua Tur. Bareng 8 tahun kembali masuk kota Mekah dengan pengikut kurang lebih 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Pasti balas dendam. Begitu masuk kota Mekah, Kanjeng Nabi ngendikan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, nyambung seduluran. Marhamah itu nyambung seduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, yang membunuh sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang menjemur Bilal di padang pasir, yang menjemur sahabat Suhaib Ar-Rumi di padang pasir, yang menjemur sahabat siapa lagi? Mus'ab, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Yang melempari batu saya, yang masang duri di depan pintu saya, yang masang jeroane onta diletakkan di depan pintunya Rasulullah. Tangit pada salat subuh ono jeroane onta, saya maafkan. Orang Mekah karena lihat Kanjeng Nabi akhlaknya seperti itu masuk Islam kabeh. Durung ceramah, durung dakwah, durung khutbah, hanya lihat akhlaknya Rasulullah. Paham betul? Jadi dakwah itu gampang. Asal yang dakwah yang ceramah itu akhlaknya baik, gak usah akan ceramah, gak usah akan khutbah, gak usah akan diskusi, wong Islam kabeh bakal. Paham betul? Insya Allah orang NU semua, kalau ketua NU-nya, suriahnya jujur, ramah, halus, wah, mlebu NU kabeh wong bakal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat Muhammad. Kamu lihat tuh, orang Mekah berbondong-bondong afwajan masuk karena melihat akhlakmu Muhammad. Belum diceramain, belum didakwain, belum. Dipuji oleh Allah, Masya Allah. Terus terang mawon, kula niki sing muji kathah teng medsos. Said Abdul hebat, macam-macam lah. Tapi kula mboten bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya. Weni wakasin, sambal terasi, neuswar, melayu nang WC. Begitu pula saya banyak yang mencaci maki. Waktu jadi asli ketua BNU, saya itu bodolan wis. Bahkan diancam. Waktu 212 kula diancam pada geruduk omahe kula. Sampai Pak Tito Kapolri ngirim polisi jaga rumah kula sebulan. Jaga rumah saya. Ya Allah. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Karena yang ngancam saya podo karo saya. Apa? Doyani wak asin, sambal terasi, nek wis wareg panjenengan nek dialem wong ojo bangga. Nek diece nang wong dinyek karo wong ojo wedi. Kenapa? Yang ngalem dan yang muji sama dengan saya. Doyani wak asin, sambal terasi, campur pete, jengkol, nek wis wareg mlayunan bangga jenengan. Di alam sumpah wong kaya ngene bangga. Bosok Kanjeng Nabi sing ngalem Gusti. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong seneng karo awakmu mlebu Islam kabeh. Walaupun tafaddan walidal qalbi, kalau kamu congkak, kamu sombong, kamu kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya orang akan meninggalkan kamu Muhammad. Lah saiki sekarang, saya berbalik betul nonton nggih. Ana wong sing ngaku turunane Kanjeng Nabi, cangkeme kasar. Jakarta, caci maki, Gus Dur buta mata, buta hati, kurang ajar menteri. Wong sing ndadekaken Gus Dur mripate wuta sapa? Gusti. Minyak Gus Dur buta mata. Sing maringi buta mata Gus Dur siapa sih? Cangkeme kotor banget wong iki. Ngaku turunane Kanjeng ndasmu. Kanjeng dilem karo Gusti Allah. Kamu akhlaknya baik Muhammad sehingga orang Mekah masuk Islam semua. Fa'fu anhum, maafkan orang Mekah Muhammad. Kanjeng Nabi maafkan. Wastaghfir lahum, betena maafkan. Jalukkan pangapura karo Gusti Allah untuk orang Mekah. Kanjeng ndongaken Allah maghfir li Mekah. Muga-muga penduduk Mekah kabeh diapura dosane. Panjenengan saged niru Kanjeng Nabi, panjenengan siap? Wong sing nipu aku 5 juta, saya maafkan, saged. Wong sing nggo mlayu sepeda motor, muga-muga diapura dosane, saged. Yang akhlak Kanjeng Nabi. Waktu ning Madinah ana wong sahabat mateni wong Yahudi. Jadi orang niat jane tukaran nempeleng. Si tempeleng mati. Apa tangan jaduk tangannya dua jimat apa mbuh iku. Wong Yahudi mati mboten niat mateni. Kanjeng Nabi marah, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya di hari kiamat. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga, tidak pandang bulu. Siapapun yang saling membunuh tidak akan masuk surga. Walaupun yang dibunuh itu non muslim. Coba akhlak Kanjeng Nabi niku. Moga-moga pejabat Purbalingga bisa niru akhlak Kanjeng. Diberi contoh ketua NU-nya dulu memberi ketua muslimat juga. Paham betul? Oh, itu namanya takofah. Akhlaknya baik, pendidikan cerdas, takofah. Yang kedua, amanah insan yang kedua adalah hadarah. Apa namanya? Apa hadir itu? Kesejahteraan. Jadi sugi itu amanah. Sugi itu amanah. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya gampangannya aja sampean melarat dhi'afan, ninggal anak putu melarat, dzurriatan di'afan aja, jangan. Harus kaya. Siap? Orang Purbalingga, orang Kemang harus kaya. Siap? Kaya itu wajib, melarat jawab, orang belum jawab ya. Kaya, melarat. Bangun masjid karo apa? Karo duit. Bangun masjid karo madrasah. Mondoknya anak, sekolahnya anak karo ngormati tamu, nulungi tetangga kebakaran omahe, lungo haji menyempurnakan rukun Islam karo kaya itu wajib, melarat dosa. Sayyidina Utsman itu sahabat Sayyidina Utsman wis pasti masuk surga lah ya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta, mbu pirang karung gandum diangkut 700 sedekah. Ya karena kaya, karena sugih dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya itu mireng orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika lu nang Mesir, ngulon nang Mesir, numpak pesawat 1 jam lah, numpak pesawat. Numpak apa itu? Ziarah kubur, datang Imam Syafi'i. Coba satu Jilani ziarah kubur.
Kadang-kadang Purbalingga lebih SAG seragam ziarah kubur. SAG sarjana alam. Syabdul Qadir Jilani dulu ziarah kubur. Ziarah dan kubur Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Waqi' Ibn Jarrah, Abu Zar Al-Ansori, kuburannya kumpul tengah itu. Saya bisa ziarah kubur, melihat masyarakat dusun Fustot, namanya dusun Fustot di Kayu sana, melarat orang di rumah. Syabdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk dusun Fustot yang melarat-melarat sampai sekarang. Sampai saat ini rusun di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Sugih ora, loman boten. Wah. Wali ora, sugih ora, medhit pisan. Masyaallah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu kaya, sugih. Paham? On. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dia Habib tenanan ini, Habib tenanan ini. Datang Mekah, wafat tahun 2006. Santrinya waktu niku 700, waktu saya di sana santri 700, termasuk putra-putra Mbah Mun. Santri 700 ditanggung makan, minum, kebutuhan, pakaian, kitab, sakit diobatin, pulang kasih tiket, kasih duit. Ustaz Muhammad. Ya sugih, karena sugih dan loman. Di sini ada punya kiai yang kiai menanggung santri wonten bener mriki. Wonten daerah. Kiai menjamin santri wonten daerah. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki santri ditanggung segala kebutuhannya. Masya Allah. Kiai Wahab mensosialisasikan NU tahun 30-an sampai tahun 40 muter-muter sampai datang Palembang. Zaman semono lu nang Palembang. Ketemu karo Kiai Kamil Soleh Asyong Semarang. Berdiri NU di Palembang. Ke Banten Pandeglang Menes Ki Abdurrahman berdiri NU di situ. Ke Bogor Ajengan Pagentongan berdiri NU di Bogor. Ke Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang. Ke Cirebon Kiai Abbas. Ke Sembah Maksum Kudus Raden Asnawi. Cepu Kiai Ihsan. Lombok Kiai Wahab tahun semono tahun 30-40. Ke Lombok ketemu dengan Kiai Faisal Kiai Hasun beri NU di Lombok. Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal. Jadi Kiai NU masih proposal masih? Boten. Duitnya dewek. Kiai Wahab duitnya dewek Kiai Wahab. Ya karena sugih Kiai Wahab itu. Kiai yang sugih lah waktu itu. Sebatas pantari kiai tapi sugih. Paham? Ini sugih itu wajib. Masya Allah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Kanjeng Nabi ningali ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Bosok dideketin, diparin, dicedekin. Mukanya bolong, gak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril? Iku sapa Jibril gede dhuwur tayu, mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta sumbangan. Bakale tangis kuburan mukanya bolong. Tenang. Ditukarkan kula dono kita biono. Oleh karena itu NU harus mandiri. Ngoten nggih? Tidak boleh minta-minta. Dibantu oke, tapi minta tidak. Bila perlu malah pemerintah sing njaluk tulung karo NU malah. Kaya teng Mesir bar perang tahun 66 negara bangkrut utang karo Al Azhar. Kalau Universitas Al Azhar utang negara utang dengan pesantren lah kalau nangkene wis lah. Ini utang Mesir. Masya Allah. Oleh karena itu sugih melarat siji mana? Talabul ilmi fari. Tuh ngerti kabeh wis. Pinter tuh fardhu wajib. Jadi pinter. Bodoh dosa. Pinter menang, kalah, sugih, melarat. Ayo tahun depan kalau saya lagi, jenengan kudu pinter kabeh. Dudu amin. Siap gitu, bukan doa bukan amin.
tahun depan kalau saya diundang lagi ke sini, orang Rembang harus sudah kaya semua, pinter semua, menang. Awas. Ya Allah. Ngoten nggih. Jadi ku namanya kita membangun thaqafah dan hadharah. Itu wajib, amanah. Kembali lali banyak lali niki. Manusia dapat amanah dari Allah, dapat kepercayaan dari Allah, tugas-tugas. Siji agama isinya dua, akidah dan syariah. Loro insaniyah yaitu thaqafah, ilmu pengetahuan, pendidikan, akhlak, hadharah, ekonomi dan kesejahteraan. Amanah kabeh. Jadi wong Purbalingga beriman, beribadah, pinter, sugih, menang. Siap? Cekap semanten mawon, mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.